Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Arif Anomos. Kalau kita berbicara tentang horor itu nggak bakal ada habisnya ya. Pasti kita bakal menemukan banyak-banyak cerita-cerita horor. Kebetulan kan kemarin gua itu lihat di Google, itu gua baca-baca gitu, ada nih cerita horor yang bener-bener menurut gua serem ini. Oke, gua lihat di beberapa artikel, salah satunya adalah di IDN Times. Nah, 5 cerita horor yang menyeramkan. Kita mulai dari cerita yang pertama. Oke, jadi cerita yang pertama itu judulnya adalah Dari Lantai 2. Oke ya, langsung aja ya di sini. Ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua. Keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintu berderit keras. Jadi pintunya tuh kalau dibuka itu gitu ya, berderit keras ya. Kedua orang tuaku bekerja sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Pada suatu sore, aku pulang dan mendapati rumahku masih gelap. Aku memanggil mamaku, "Mama," dan mendengar suara merdu menjawab, "Ya, dari lantai 2." Aku panggil mamaku sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Hendak mencari di mana mamaku berada. Sekali lagi mamaku menjawab, "Ya," dengan suara yang lembut. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tetapi aku yakin suara mamaku berasal dari kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Dan begitu aku bertemu mama, nanti perasaan itu akan hilang. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai kenok pintu. Baru mau buka ya. Jadi ketika aku mau buka kenok pintu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah. "Nak, kamu sudah pulang duluan." Rinding loh. Spontan aku terperanjat, melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur ingin menjemput mamahku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang, untuk terakhir kalinya, aku melihat pintunya terbuka sedikit dengan bunyi derik menyaring. Dan seseorang, anjir merinding, memandangiku dari celah pintu tersebut. Gila sumpah merinding banget. Anjir, merinding banget. Kebayang gak sih? Jadi pada saat gue tuh balik sekolah nih, terus manggil mama gitu. "Ya." Berarti mamaku ada di atas nih. Habis itu gue naik tangga, tek naik tangga. Tiba-tiba gue manggil lagi, karena emang gue juga masih belum familiar ya sama tempat itu. Manggil lagi, "Mama, iya nak." Pada saat mau buka kenok, suara mama ada di bawah pak. Terus yang di atas siapa? Gila lo ini. Jadi merinding. Asli merinding. Oke ya. Cerita yang kedua, judulnya Yang Mana. Oke, mana tahu ya. Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar nyaman, anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum sipu, aku menuruti perintahnya dan menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong aku menemukan sosok anakku yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur. Dia meringkuk menggigil di bawah sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong di atas tempat tidurku ada hantu." Gila. Gua kalau jadi bapaknya gimana itu? Jadi kan gue sebelum anak gue kan tidur, gue bersihin tuh kamarnya. Terus anak gue itu ngerengek, "Ayah, tolong cekin di bawah apakah ada hantu." Lalu gue cek tuh di bawah, ada anak gue juga sambil ngomong, "Ayah, tolong dicek di atas, gue lihat hantu." Gila, mana yang benar ini? Tapi merindingan yang di atas ya menurut gue sih. Tapi ini juga bikin bingung ini. Oke ya. Next, lanjut ceritanya. Ini yang cerita yang ketiga, judulnya Lukisan. Nah sini, ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat. Setelah kelelahan berburu sepanjang hari sudah senja dan karena ia kehilangan sebagian peralatannya, sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Oke, jadi dia itu seorang pemburu
Dia kehilangan beberapa peralatannya dan dia harus menginap di hutan. Oke. Ia pun mencari tempat agar bisa dijadikannya persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam, dia menemukan gubuk tua tak berpenghuni. Pintu gubuk itu terbuka, sehingga ia dapat masuk dengan mudah. Ada sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merabahkan diri di sana. Dipan itu kasur ya. Sesaat kemudian, sang pemburu itu sadar bahwa dinding gubuk itu dipenuhi dengan lukisan yang sangat realistis, dengan wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandang dengan bengis gitu. Jadi di dinding-dinding itu ada lukisan yang benar-benar mukanya pada bengis dan mukanya melotot, Pak. Begitu detail sampai lukisan itu terlihat sangat nyata. Oke, jadi lukisan itu benar-benar kelihatan nyata banget. Sang pemburu kaget dan tidak merasa nyaman. Nah, di sini sang pemburu saking letihnya memilih untuk mengacuhkan dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan. Oke, cari aman pemburunya. Di sini keesokan paginya sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang. Dengan keheranan ia bangkit dari rebahnya dan memandang sekeliling gubuk. Lalu menyadari bahwa tidak ada lukisan wajah dalam gubuk itu, hanya ada jendela yang terbuka. Jadi lukisan yang semalam dia lihat itu bukan lukisan, Pak, tapi real penampakan, Pak. Untung aja si bapak ini lelah terus tidur. Coba kalau terjaga, makin horor aja itu mungkin ya. Tidur nih, lihat aji. Gak kebayang dah. Oke, yang terakhir ini yang keempat ya. Di sini yang keempat. Oke, bismillah. Yang keempat, aduh, ini gambarnya serem banget Pak ini. Yang keempat judulnya Mimpi Buruk. Oke, di sini ini cerita yang tadi anak sama bapaknya ya gitu. Anak ini memanggil bapaknya, "Bapak, aku mimpi buruk," kata anaknya. Aku mengedipkan mata, berusaha mengusir kantuk yang menggelayutinya. Aku melirik jam dinding dan saat itu masih jam 3 malam. Aku bilang, "Kenapa nak? Sini nak, ceritakan mimpimu." Kata anaknya, "Tidak mau." Gitu. Kejanggalan situasi itu membuat terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamarku yang gelap. "Kok tidak mau?" kata ayahnya. Karena dalam mimpiku ketika aku menceritakannya kepada papa, makhluk yang memakai kulit mama itu bangun, bisiknya. Hatiku mencelos, aku terkesiap. Selama beberapa saat aku mematung, jantungku berdebar hebat. Mataku tak bisa berhenti menatap nanar sosok anakku. Sedetik kemudian selimut di belakangku bergerak. Anjir. Serem loh. Oke, ini yang terakhir judulnya Slideshow. Saking senangnya jadiku gemetar saat membuka bungkus kamera yang kudapat dengan harga miring dari lelang pasar online. Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertulisan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dari harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memory card kamera itu. Jadi sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memory cardnya masih tertinggal di kameraku, terus aku memutuskan untuk iseng melihat-lihat isi galeri foto yang ada di kamera dalamnya. Aku memasang mode slideshow dan satu persatu foto di dalamnya muncul dalam layar display. Gambar pertama merupakan foto label pengirim pada bagian depan paket. Alamatnya ditunjukkan kepada seseorang. Namun foto berikutnya membuatku bingung berubah jadi ngeri. Ada gambar mayat yang terbunuh dengan sangat tragis. Foto ketiga kembali memuat foto label pengirimnya. Kali ini kepada alamat yang berbeda. Dan foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto ke-9. Oke. Pada foto yang ke-10, aku melihat foto label pengirim pada bungkus paket yang dialamatkan kepada diriku sendiri. Gila. Berarti dia next yang bakal dibantai, Pak. Gila.
Oke, mungkin itu 5 cerita horor yang ada dalam IDM's Time. Menurut gua sih, gua bacainnya merinding sih. Tapi gimana menurut kalian? Merinding nggak? Merinding lah, please merinding. Supaya gua kelihatan seremnya pas bacanya ya gitu. Please jangan lupa apa? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk konten gua kali ini. Please. Semangat, Abi. Bayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang belum subscribe sekarang ya Allah. Dan yang subscribe sekarang dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, amin ya Allah. Yang belum subscribe juga mudah-mudahan dielingkan dan cepat subscribe ya. Oke, sekian dari gua, kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf jika gua ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.